Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman, kalian semua, rakan-rakan, sahabat, subscriber, apa khabar? Seperti biasa Bang Li, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta gembira sambil keluarga dan insan yang tersayang. Jangan abaikan insan yang kita sayang dan menyayangi diri kita. Bang Li ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa support dan hadir serta subscribe channel Lilia Pictures ini. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction ataupun apa juga konten di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Jangan malu-malu guys, merapat, tekan saja tombol itu, gratis guys. Okay, so kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman. Bang Li ingin mengajak teman-teman untuk menonton satu video ini. Bang Li agak penasaran ingin tahu di mana sebelum ini Bang Li pernah mereact dan pernah menonton video mengenai kapal rumah sakit. Dikatakan juga Indonesia telah menghantar kapal rumah sakitnya untuk misi bantuan di Palestina. Terbaik, syabas, tahniah. Okay, so kali ini Bang Li ingin menonton apa guys? Bang Li ingin menonton 5 kapal rumah sakit yang terbesar dan tercanggih di Asia. So adakah salah satunya termasuk dari negara teman-teman Indonesia? Tanpa membuang masa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. Lima kapal rumah sakit. Wow. Ini halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 guys. Beberapa waktu yang lalu, dunia dikejutkan dengan langkah berani Indonesia yang siap mengirimkan kapal rumah sakit untuk misi kemanusiaan di Palestina. Ini yang Bang Li katakan tadi ya guys. Video ini dibuat, TNI Angkatan Laut sedang mempersiapkan kapal tersebut dan sedia menunggu perintah untuk keberangkatan. Kapal rumah sakit sendiri merupakan kapal yang diperuntukkan sebagai fasilitas perawatan kesehatan terapung atau simpelnya rumah sakit terapung. Kapal rumah sakit memang biasanya dioperasikan oleh pasukan militer di dalam atau di dekat zona perang. Nah, TNI Angkatan Laut memang telah memiliki berapa unit kapal rumah sakit. Lalu bagaimana dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara? Hari ini kita akan membahas kapal-kapal rumah sakit yang paling canggih dan terbesar yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara. Jom kita lihat guys. Langsung saja. Inilah 5 kapal rumah sakit terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Penting ya guys. Oke, dari mana ini? 5. Kanhua 01. Kanhua 01. Juga dikenal dengan nama HQ561, kapal rumah sakit ini merupakan satu-satunya kapal rumah sakit yang dimiliki Angkatan Laut negara Vietnam. Guys. Dibangun oleh galangan kapal asal Vietnam Factory Z189. Kanhua 01 pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan mulai bertugas pada tahun 2013. Dengan bobot 2070 ton, kapal ini memiliki dimensi panjang 70,62 meter dan mampu melaju dengan kecepatan hingga 16 knot. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kapal rumah sakit, Kanhua 01 mampu membawa 200 orang, mampu berlayar sejauh 2.500 nautical miles, serta dapat beroperasi 45 hari berturut-turut di laut dan mampu menghadapi hingga gelombang level 10. Kapal ini diawaki oleh dokter dan tenaga kesehatan dari Angkatan Laut Vietnam, serta diberikan tugas untuk memberikan layanan medis kepada personel militer, warga, dan nelayan, khususnya yang berada di Kepulauan Truong Sa atau Kepulauan Spratly. Kapal rumah sakit ini memiliki ruang operasi semodern yang ada di daratan dan juga dapat terhubung dengan rumah sakit yang berada di daratan. Cukup lengkap guys. Juga dilengkapi teknologi X-ray, USG, CT scan, dan teknologi pressure relief boat. Kanhua 01 juga pernah mewakili Vietnam dalam latihan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana Angkatan Laut Komodo tahun 2014 yang melibatkan 18 negara, termasuk 10 anggota ASEAN, Rusia, dan Amerika. Dalam kegiatan latihan ini, 3 operasi kecil sempat dilakukan di dalam kapal Kanhua 01. Bahkan kapal ini juga ikut melakukan pemeriksaan dan pemberian resep obat kepada ribuan masyarakat asal Indonesia. Oh, gitu ya. Oh, mantap. Ini hospital, rumah sakit bergerak terapung. Keempat, UMS Tan Le Win AH-02. AH-02 Tan Le Win.
Pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 24 Desember, Angkatan Laut Myanmar meresmikan sebuah kapal rumah sakit yang bernama UMS Thanawin. UMS Thanawin, bukan Thailand ya, Myanmar. Baru, melainkan bekas kapal angkut Five Star Shipping yang telah beroperasi sejak tahun 2001 hingga 2013. Kemudian oleh Angkatan Laut Myanmar, kapal ini ditransform menjadi kapal rumah sakit. Di dalam kapal UMS Thanawin terdapat berbagai fasilitas yang dapat kamu temukan di rumah sakit daratan. Di antaranya adalah ruang CT scan, 25 tempat tidur rumah sakit, ruang operasi mata, ruang operasi kecil dan ruang operasi besar, serta unit perawatan intensif atau ICU. Ketika bertugas, UMS Thanawin dilengkapi dokter spesialis, petugas medis, dan perawat dari tim medis Tatmadaw atau militer Myanmar. Kapal ini memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari kapal rumah sakit sebelumnya, yakni dengan panjang keseluruhan 76,5 meter. Ini lebih besar daripada banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai kapal rumah sakit yang satu ini, tapi UMS Thanawin telah memberikan layanan medis kepada masyarakat lokal di wilayah pesisir Myanmar sejak tahun 2016 dengan total 112.500 pasien lokal, termasuk 16 orang wanita hamil. Ibu hamil juga ya, diberi rawatan spesial lah kapal ini. Keren. Ini kayaknya seperti Indonesia. KRI Semarang. Ya. Dari namanya saja, pastinya kamu sudah bisa tebak kalau kapal rumah sakit yang satu ini berasal dari Indonesia. Iya benar. KRI Semarang merupakan salah satu kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yang dibangun oleh PT PAL. Iya, PT Pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Agustus tahun 2018. Awalnya kapal ini dibangun sebenarnya bukan sebagai kapal rumah sakit, melainkan sebagai kapal landing platform dock yang termasuk ke dalam kapal LPD kelas Makassar. Namun kapal ini dimodifikasi menjadi kapal rumah sakit supaya bisa berbagi tugas dengan kapal rumah sakit Indonesia lainnya, yaitu KRI Dr. Suharto yang nyaris tak pernah berlabuh dalam operasi penanganan bencana. Nah, setelah dimodifikasi, KRI Semarang pun juga memiliki fasilitas yang tak kalah dengan rumah sakit pada seperti adanya ruang operasi, ruang UGD, ruang poliklinik, ruang ICU, dan layanan ruang udara bertekanan tinggi untuk dekompresi. Dari segi dimensi, kapal yang bermarkas di ujung Kuarmada 2 Surabaya ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari kapal-kapal sebelumnya, bahkan hampir 2 kali lipat, yakni dengan bobot 7.200 ton dan panjang 123 meter. 2 kali lipat, walaupun memiliki ukuran yang besar, KRI Semarang masih mampu melaju hingga kecepatan 16 knot berkat 2 unit mesin dieselnya yang bertenaga masing-masing 2.920 kW. Canggih, mantap. Kapal ini juga mampu berlayar tanpa henti selama 30 hari dan berlayar sejauh 9.360 nautical mile. KRI Semarang juga mampu mengangkut 500 orang pasukan bersenjata lengkap, 131 orang kru kapal, dan 3 unit helikopter. Mulai bertugas sejak 21 Januari tahun 2019, kapal ini sudah melakukan berbagai misi-misi kesehatan. Salah satunya ketika wabah COVID-19 tahun 2020, di mana KRI Semarang mengangkut 68 awak kapal pesiar Dynamo yang menjalani observasi penyakit COVID-19 di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Suatu COVID itu hari ya guys. Rupanya ada operasi ya, kita nggak tahu ya. 2. Sudiro Husodo Class. Sudiro Husodo Class. Next ada kapal rumah sakit dari kelas Sudiro kayaknya. Husodo yang juga merupakan milik TNI Angkatan Laut. Ada 2 unit kapal di kelas ini yang telah aktif bertugas sebagai kapal rumah sakit, yaitu KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang mulai bertugas sejak tanggal 14 Januari tahun 2022 dan KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang mulai bertugas awal tahun ini, lebih tepatnya pada tanggal 19 Januari. Dibangun oleh PT PAL, kedua kapal ini memiliki fasilitas kesehatan yang canggih dan lengkap, terlebih memiliki kapabilitas untuk melakukan 12 jenis operasi kesehatan dan siap untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Kapal ini juga dilengkapi dengan CT scan, X-ray, hingga ruang isolasi yang didukung dengan sistem ventilasi terpisah dan pengendali tekanan udara, sehingga dapat mendukung dalam menangani wabah penyakit menular dan evakuasi massal. Selain itu juga ada fasilitas UGD, ruang rawat inap dan ruang isolasi, ruang radiologi, ruang bersalin dan ruang bayi.
klinik atau poli, laboratorium, bank darah, ruang operasi, ICU dan HCU, serta juga mampu membawa 3 unit helikopter. Namun, tak hanya helikopter, kapal rumah sakit kelas Sudirohusodo juga dibekali dengan 2 unit ambulans boat, 2 unit kapal LCVB, dan 1 unit kapal RHIB. Ya, Kedua kapal ini keren. mampu membawa 643 orang, termasuk 159 orang pasien. Dari segi dimensi, besar. kapal rumah sakit kelas Sudirohusodo Iya. memiliki ukuran yang hampir sama dengan kapal rumah sakit sebelumnya KRI Semarang. Semarang ya. Belum dibangun berdasarkan basis kapal yang sama, yakni kapal LPD kelas LPD Makassar. juga. Ya, Namun, kapal gas pun kelas sama ya. Sudirohusodo memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi, Ah. yakni hingga 18 knot, 18 knot, serta lebih mampu laju ya. berlayar sejauh 10.000 nautical Oke, miles. berapa lama? Nah, salah satu dari kapal 30 kelas hari ini, juga, yakni KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, Iya. merupakan kapal yang dipersiapkan untuk dikirim membantu warga Palestina yang terluka Oh, akibat yang invasi ini mau Israel dikirim dan ke Gaza, pemboman guys. jalur Gaza yang sedang berlangsung. Rajiman Sebelum Widyodiningrat. dikirim, tentunya akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait, salah satunya dengan Mesir. Hal ini Ya. dilakukan demi keamanan dan keselamatan, apalagi si segitiga biru perang gak pakai aturan. Luar biasa guys. Satu, KRI Dr. Suharso. Juga Indonesia. Wah, Kapal rumah sakit lagi yang besar terakhir ini gede guys. merupakan kapal rumah sakit pertama yang dimiliki TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Iya, Suharso pertama mulai ya. dibangun pada tahun 2002 sudah oleh lama. galangan kapal asal Korea Selatan, Daesun Shipbuilding. Dibuat dari Kemudian selesai Korsel. pada tahun 2003 dan diresmikan oleh TNI Angkatan Laut pada bulan September di tahun yang 2003 sama. juga. Nah, awalnya kapal ini difungsikan sebagai kapal LPD dengan nama KRI Tanjung Dalpele. Namun karena kebutuhan akan kapal rumah sakit yang tinggi, pada tanggal 1 Agustus tahun 2007, kapal ini pun diubah menjadi kapal rumah sakit dan berganti nama menjadi KRI Dr. Suharso dengan nomor lambung 990. 990. Dengan bobot 7.400 ton, kapal ini juga memiliki dimensi yang hampir sama dengan kapal rumah sakit Indonesia yang kita bahas sebelumnya. Ya. Namun memiliki kecepatan maksimum hanya mencapai 15 knots dengan jarak jelajah 8.600 Ya, agak nautical perlahan dan miles. lebih dekat. Sebagai kapal saja ya. rumah sakit, KRI Dr. Suharso tentunya telah dilengkapi dengan fasilitas layaknya rumah sakit, seperti adanya 5 ruang operasi dan 6 poliklinik. Selain itu, kapal ini juga mampu menerima hingga 2.000 orang pasien dan memiliki awak 126 orang dengan 51 dokter spesialis. Sebagai yang tertua, Lebih besar, KRI Dr. guys. Suharso pun sudah banyak berperan di berbagai misi-misi kesehatan dan lebih tua, ya. kemanusiaan. Mulai dari membawa keluarga korban pesawat Adam Air penerbangan K1574 ke lokasi jatuhnya pesawat untuk upacara peringatan pada tahun 2007, Oh gitu ya. misi perawatan medis ke Timor Leste Timor pada Leste. tahun 2016, berbagai misi RI evakuasi selama berlangsungnya Suharso. wabah COVID-19, dan Oke. berbagai misi-misi kesehatan lainnya. Korban gempa. Oh iya, dikarenakan awalnya merupakan kapal LPD, Ya. KRI Dr. Suharso pun telah dilengkapi beberapa jenis persenjataan, yakni 1 unit meriam berkaliber 57 mm Untuk dan 1 keselamatan unit ya, guys. ganda berkaliber 40 mm. Enggak, ini penting. Selain dilengkapi helidek dan hanggar yang mampu menampung hingga 2 unit helikopter, kapal ini juga masih mampu membawa setidaknya 13 unit tank dan 507 pasukan. 13 unit tank guys. Wih, serius besar gitu. Jadi, itulah dia 5 kapal rumah sakit terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Yang Malaysia menurut masih belum Siliman. ada lagi ya guys. Nah, kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video Sampai selanjutnya. jumpa. Terima kasih Silima. Terima kasih. Itu dia tadi guys. 5 kapal rumah sakit tercanggih dan terbesar di Asia Tenggara. 3 daripadanya adalah dari negara teman-teman Indonesia. Tidak perlu kita berteka-teki dan tidak perlu sangka lagi kerana memangnya Indonesia lebih maju ke hadapan dalam membuat kapal rumah sakit, dan Indonesia juga telah menghantar di saat ini. Bangladesh sudah ada di sana berdekatan dengan Gaza melalui Mesir, operasi memberi bantuan kepada mangsa-mangsa peperangan di Gaza. Semoga diberi perlindungan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala dan misi berjalan dengan lancar. Okey. Ya. Itulah kepentingannya. Jika tidak di dalam negara, bisa dihantar untuk membantu negara ataupun mangsa yang memerlukan. Itulah dia dikatakan misi bantuan kemanusiaan, guys, terbaik. Sekali lagi Bang Lee rasa kagum dan ya, keren guys, keren. Bagaimana? Apa pandangan teman-teman mengenai 5 kapal rumah sakit yang terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara ini? Jika mempunyai sebarang komen ataupun informasi ataupun ada lagi negara yang mempunyai kapal rumah sakit yang mungkin tidak dalam list ataupun senarai yang dibahaskan tadi, sila share di ruangan komen. Kita bincang yang positif, enggak ada salahnya. Okay guys, terima kasih kerana sudah menonton video reaction kali ini dari Bang Lee. Stay tune guys, sentiasa support video reaction dari Bang Lee di channel Lilia Pictures. Sampai sini dahulu, sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.